Pas kita tengok orang di Arab Saudi, rumah sakit kosong, tidak ada pasien. Orang Indonesia yang banyak pasiennya. Ditanya ke orang sana, kenapa kalian tidak ada yang sakit? Ada, tapi kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakit kami dengan Malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu yang saya muliakan, bersolawat, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman yang sangat kuat hingga dapat hadir berjamaah di masjid ini. Semoga apa-apa yang Bapak lakukan ini, Ibu lakukan ini diamalkan, mudah-mudahan menjadi satu hal yang membuat diringankan hisab kita nanti di akhirat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sering mendengar ayat wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau berhasil kita menjadi orang yang bertakwa, janji Allah, kita juga udah sering dengar ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal ada masalah, dapat jalan keluar. Sulit rezeki, didatangkan Allah rezeki. Berarti ketakwaan kita berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu sudah rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin zikir, asal ada masalah, payah jalan keluar, Pak. Rezeki sulit, berarti ketakwaan kita bermasalah. Nah, itu aja tandanya tuh, Pak. Sholat udah rajin nih, tapi kenapa hati ini tidak tenang juga? Payah rezeki, cari kerja sulit, rezeki sulit datang, berarti ketakwaan kita bermasalah. Nah, kalau kita lihat Bu ya, apa yang menyebabkan ketakwaan kita ini bermasalah itu, kita ini tidak mau meminta ampun kepada Allah sambil mengoreksi kesalahan kita, Pak. Makanya kata ulama, Bu, tobatnya pendusta itu rajin istighfar tapi kelakuan tidak berubah. Nah, dia asal habis sholat kan istighfar dia tadi, Pak. Cuma kelakuan tidak berubah. Kenapa? Dia tidak pernah tahu apa salah dia. Jadi dia minta ampun kepada Allah tuh hampa. Dia minta ampun kepada Allah tuh hampa, sehingga dia tidak tahu bahwa dia itu banyak salah kepada Allah. Nah, ini salah satu ciri orang bertakwa itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Kalau kita lihat, Pak, Nabi Adam alaihissalam ketika dia dibujuk oleh iblis. Kalau iblis ini membujuk itu, Bu ya, yang betul macam salah, yang salah macam betul. Cara dia mempengaruhi Nabi Adam gimana, Pak? Adam, kau ingin tidak hidup abadi di surga ini? Ingin, iblis. Sebetulnya Allah mau mengeluarkan kau sekarang dari surga. Jadi kalau kau mau abadi di surga ini, makanlah yang dilarang Allah itu.
Karena arti khuldi itu keabadian. Jadi kalau kau mau abadi, makanlah buah itu. Karena kalau tidak, kau mau diusir Allah dari surganya. Kan terbalik tibanya. Akhirnya apa bu? Dimakanlah oleh Nabi Adam, baru dia terusir. Itu namanya yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Dan pola ini pak masih bertahan sampai sekarang. Padahal itu salah pak. Contohnya nih pak ya, pakailah duit masjid dulu atau pakailah uang anak yatim dulu untuk pembangunan, kan nanti bisa ditumbuk, kan bentuknya betul tuh pak. Nanti kan diganti balik. Ini kan udah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu memang macamnya boleh. Itulah iblis tuh membolak-balikkan. Akhirnya kita selalu melakukan kesalahan. Yang penting nanti di laporan kita buat seperti ini. Dan itu dianggap biasa tuh Pak. Misalnya nih Bu ya, imam paripurna. Setiap waktu sholat hadir, kan dibuat tuh Pak, terlaksana. Security tidak ada, padahal di situ udah jelas pakai security. Kemudian apalagi imam tetap. Jadi ada masjid waktu itu nggak mau dia Bu, tolonglah kalau untuk imam paripurna nggak usah lagi, biar aja lah kami kalau untuk imam itu kami dari masjid aja sendiri. Apa gitu Pak? Nggak mungkin lah imam kami hadir terus. Pasti imam kami ada, kadang dia mau pulang kampung, tapi itu dibuat terlaksana. Berbohonglah imam kami, jadinya gimana kami jadi makmum di belakang. Tapi kalau kami yang bayar, kami ngerti. Imam kami dia kadang punya urusan, ada pergi dia menjemput anak. Jadi iblis itu selalu menengokkan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Yang paling kuat betul terasa itu apa tuh Pak? Iblis ini membisikkan kepada laki-laki, kalian jangan beristri lagi. Beristri kalian hancur rumah tangga kalian. Mending kalian berzina lagi. Sudah selesai, istri pun tidak tersakiti. Makanya Pak banyak yang memilih jalur ini gitu jadi. Karena yang betul jadi haram Pak. Cobalah Pak, dengar kita sekarang ya ada orang poligami, wah itu Pak bencinya orang kepada dia luar biasa Pak. Tapi dengar orang selingkuh, seorang pejabat kedapatan di hotel, itu biasa Pak. Nah, kan aneh tuh Pak ya, yang berzina dianggap biasa, yang nikah dianggap justru pendosa. Nah, itulah cara iblis, polanya sampai sekarang itu masih sama Pak. Bahkan saya waktu itu menasihati masjid, jangan pakai pola iblis ini, bahaya kita jadinya. Tidak cukup uang untuk buka bersama, pakai uang masjid. Nah, itu udah tidak kena lagi tuh. Sempat kita pakai uang masjid, berarti itu udah menyalah, walaupun kita ganti. Nah terbuktinya itu akhirnya mereka mengakui Pak, minus terus uang jadinya. Nah, karena sudah dipakai tidak pada tempatnya, walaupun bunyinya betul. Pakailah duit dulu, pindahkan kemari, pakailah uang anak yatim dulu untuk ini, akhirnya tambah minus jadinya. Dia lama-lama akan apa sendiri itu kalau diikut pola iblis itu. Sampai kurban kemarin Bu, 1 ekor sapi di masjid itu lagi Pak. Dulu ramai orang, akhirnya dihukum juga oleh Allah karena suka membuat hukum-hukum sendiri ini Pak. Misal ada di antara jamaah yang rutin itu butuh duit, macam duit bapaknya duit masjid tuh Pak, dipinjamkannya duit masjid ke orang-orang. Akhirnya kan hilang kepercayaan masyarakat. Uang tuh fisik, angkanya aja lagi yang ada Pak, duit tidak ada lagi. Kalau angkanya ada, tapi duitnya dari mana-mana. Nah ini kalau kita memakai pola iblis tuh.
Dia macam betul dia, Bu. Bedanya, Pak, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, Adam menerima takdir itu. Bahkan dalam riwayat dia bersembunyi, ditanya oleh Allah, "Kau ingin bersembunyi dariku Adam?" "Tidak ya Allah, aku malu karena aku telah melanggar perintah. Ini yang membuat aku sembunyi." Diusir oleh Allah dari surga, turun ke bumi ini. Bedanya apa, Bu? Nabi Adam mengakui kesalahannya, Pak. Aku udah jelas jangan disuruh dekat, aku dekat, ampuni aku ya Allah. Diterima Nabi Adam lah konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Susah hidup di bumi. Nah, itu yang enak tuh, Bu. Tahu kita salah, terima takdir itu. Ya adalah aku yang salah ya Allah. Dapat suami jahat, Pak, ampuni aku ya Allah, aku yang salah. Dulu bapak aku udah melarang aku sama anaknya. Aku keras juga karena aku cinta sama dia ya Allah. Sekarang aku mendapatkan rumah tangga yang buruk. Aku terima takdir ini ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Ah, itu baru bagus, Pak. Ini asal berkelahi berumah tangga, Bu. Ya Allah, mengapa kau berikan aku cobaan seberat ini? Apakah kau tidak menyayangi aku? Apa guna aku ibadah? Lupa dia, Pak, bahwa dia yang salah. Dulu udah dilarang mamanya, Bu. Nggak usah sama dia lagi. Lain anaknya nampaknya. Awak keras juga mau sama dia. Nah, itu yang banyak. Asal orang cerita sama saya, "Ah, di mana letak salah saya, Ustadz? Saya udah begini jadi istri saya tidak pernah ngaku, Pak." Ah, gitu. Kita kan maunya ngaku gitu. Tahu kita kesalahan kita. Ada perempuan dicerai oleh suaminya. Diwawancara dia, Pak. "Kenapa sampai kamu berpisah dari suami kamu?" Itulah baru saya mendengar perempuan mau ngaku kesalahannya, Pak. Suami mana yang tahan dengan perempuan seperti saya? Saya pecemburu, pulang suami saya periksa minta HP-nya, air minum tidak saya sediakan. Kadang dia ngambil makan sendiri. Saya yang salah. Itu jarang, Pak, terdengar. Itulah baru saya mendengar, ajaib nih. Bisa ngaku salah, biasa kan tidak pernah, Pak. Bahkan kadang-kadang Bu, saya kalau tanya jawab sama ibu-ibu banyak ngalah saya jadinya, Pak. Bagus saya bilang nantilah saya jawab, Bu, ya, karena Ustadz, boleh nggak kita mencukur bulu mata kita? Oh, itu enggak boleh, Bu. Itu memang dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh kita mencukurnya. Ah, tapi kata Ustadz apa tuh? Enggak juga mau, Pak. Kata Ustadz tuh boleh apa? Setahu saya sih enggak sih, Bu. Mungkin hanya atau nanti pas sudah selesai lancar Ustadznya kalau yang patang tuh dia deh. Akhirnya itu lah. Itu yang membuat kita susah jadi orang bertakwa sekarang nih, Pak. Karena nggak ada yang mau ngaku salah, nggak dicarinya kesalahan dia. Tapi kalau orang mau cari kesalahan, minta ampun, ya pasti enak badannya, Pak. Dijamin, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Payah hidupnya, Bu, ya. Ya Allah, aku tahu sifat aku ini buruk ya Allah. Kadang aku diatur tuh nggak suka aku. Sementara aku anak buah, tapi diatur nggak mau ya Allah. Apa nggak benci orang sama aku ya Allah. Tukar hati aku yang sekarang. Makanya boleh minta tukar hati itu, Pak. Kan banyak orang-orang sholat nih, Pak. Tapi pemalas, Pak. Orang udah masuk jam kerja di bantai sholat duha di masjid, dia duduk dia dulu. Itu kawan-kawannya benci sama dia, Pak. Yang dia ngadu ke saya, Pak, saya tuh ibadah, Ustaz. Saya sholat, tidak mengganggu mereka. Saya bilang, Bapak udah mengganggu jiwa mereka, Pak. Mereka sibuk menjaga. Bapak sholat duha. Itu lama-lama anak sholat duha. Sudah selesai sholat duha, sebelum duha duduk dulu main game depan masjid.
Jadi orang tuh banyak dia merasa dirinya benar. Nah, itu yang nggak bisa kita jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu dia ngejar ampunan. Orang minta ampun tuh dia tahu dia salah. Baru bisa minta ampun. Kalau nggak tahu kita salah, minta ampun apa kita? Nah, disitulah nanti baru enak jiwa kita nih. Jahat anak kita. Saya ada orang baik, musibahnya banyak, Pak. Saya cerita sama bapak sejak, oh kenapa bapak ini dapat anak yang jahat? Disebabkan dia terlalu baik sehingga tidak pernah marah. Nah, itu jadi dia tahu saya salah, saya itu tidak pandai marah. Rupanya ada anak ini kalau dilembutkan baik dia. Ada anak ini dilembutkan jahat dia. Jadi harus kan beda-beda anak kita nih Pak. Ada yang ini dilembutkan baru dia nurut. Kalau ini pakai marah sedikit. Jadi kalau tidak marah-marah tuh akhirnya anaknya jahat jadi. Nah kesalahan kita itu yang harus kita cari. Sebagai orang tua kita ngaku salah kita. Kadang enaknya Pak ya Allah ini memberikan keajaiban untuk orang-orang beriman tuh Pak. Kadang pas dengar ceramah Pak, betul kata Ustaz ini, aku betul yang tidak pernah ngaku salah. Aku ini lah. Asal rapat betul terus aja dia Pak, tidak pernah. Kalau cerita sama orang kalau tidak ide saya kemarin tuh, tak jadi apa. Pokoknya lebih aja terus Bu, tidak pernah mau salah. Beda kalau iblis Pak, udahlah salah ndak ngaku. Nah, ini yang banyak kita nih Bu. Kakak yang menjelek-jelekkan aku ke orangnya kak, haram demi Allah ndak ada kakak. Padahal dia Pak, dia bawa nama Allah lagi ndak mau ngaku. Ini yang masih banyak di hati orang-orang Muslim. Makanya susah menjadi hamba Allah yang bertakwa itu. Kalau Rasulullah langsung ditunjukkan Allah, di mana salahnya langsung tunjukkan Allah. Di situ langsung Rasulullah berubah. Contohnya waktu ada sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Umi Maktum, dia buta. Rasulullah sedang duduk sama tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sedang berdakwah. Datang Abdullah ibnu Umi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Masam langsung muka Rasulullah Pak. Karena dia sedang ngomong, ini datanglah bertanya. Langsung turun abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Membuka masam kau Muhammad. Nah, itu kena ayat tuh. Di saat ada seorang buta datang kepadamu. Bisa jadi yang buta inilah yang imannya bersih. Gara-gara kau istilah cerita dengan tokoh-tokoh masyarakat kau acuhkan, langsung ditegur Pak. Maka kadang kita habis berbuat dosa, kadang terantuk kaki, nah, terus supaya cepat sadar tuh Pak. Langsung alhamdulillah, tidak astagfirullah lagi Pak. Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah atas teguran ini. Aku betul-betul salah. Aku telah bermaksiat. Karena kata Rasulullah, ditusuk duri aja kita diampuni dosa-dosa. Berarti kan karena ada salah tuh Pak. Terantuk kepala, terantuk tangan. Nah, ini berkeras juga. Padahal mau sholat saya Ustaz, terjatuh saya depan rumah. Gimana Allah ini Ustaz? Nggak mau ngaku Pak. Dia baik aja. Ingat kisah Abu bin Hisham. Seorang ulama yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rajin membaca Quran, rajin berzikir. Suatu malam dia bermimpi bertemu malaikat membawa kitab tebal. Ditanyanya, siapa engkau? Aku malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari hamba-hamba yang dicintai Allah. Kemudian nama mereka aku catat dalam kitab ini. Langsung Abu bin Hisham bilang, pasti ada nama aku di dalamnya. Nah,
Ini Pak ya, pasti ada nama aku di dalamnya. Kata malaikat ini, maaf Abu bin Hisham, tidak ada namamu di dalam kitab ini. Masa tidak ada namaku di dalamnya? Coba cek balik. Tidak ada Abu bin Hisham. Aku tahu tidak ada namamu dalam kitab ini. Tidak mungkin kalian tidak tahu aku sholat berjamaah tiap waktu. Tidak mungkin kalian tidak tahu aku berzikir, aku baca Quran, aku tahajud malam, aku puasa. Tidak mungkin kalian tidak tahu. Kata malaikat ini, ketika kau ke masjid, aku berada di sampingmu. Ketika kau baca Quran, aku berada di sampingmu. Ketika engkau berzikir, aku ada. Kau beruduk di tengah malam, aku ada. Tapi Allah melarang aku menulis namamu dalam kitab ini. Kenapa? Kau memang rajin ibadah. Tetangga kau sakit, tidak pernah kau jemput. Tetangga kau lapar, tidak pernah kau bantu makan. Langsung terdiam, tidak ngaku salah. Baru di situ sadar. Yang menyulitkan kita ini kebanyakan apa, Bu? Hati kita tidak mau menolong, bermanfaat bagi orang lain. Itu banyak salah yang tidak kita sadari. Contoh Ibu ya, Bapak ini rajin pergi umroh. Bapak ini yang kedua kali naik haji. Tapi hidupnya tidak tenang juga. Masalahnya banyak. Pas kita tengok orang di Arab Saudi, rumah sakit kosong. Tidak ada pasien. Orang Indonesia yang banyak pasiennya. Ditanya ke orang sana, kenapa kalian tidak ada yang sakit? Ada, tapi kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakit kami dengan sedekah. Oh, di sini kenanya nih. Orang Indonesia ini ternyata banyak soleh sendiri, Pak. Ada duit berangkat umroh, tetangga susah nak terbantu sama dia, family payah anak sekolah nak terbantu. Oh, di sini kena. Kalau ada duit, daftar haji langsung untuk tahun sekian. Itu soleh sendiri namanya, Pak. Jadi ibaratnya, Bu, emas menyombongkan diri dengan tanah. Kata emas ini, kalau aku ini sangat berharga, aku tak terus naik hargaku. Aku sangat bernilai. Aku banyak ingin dimiliki orang. Apakah kau tanah bisa seperti itu? Kata tanah, tentu kau lebih berharga dari aku. Tapi aku bisa menumbuhkan tanaman, bisa menumbuhkan buah-buahan, bisa bermanfaat untuk manusia. Apakah kau bisa melakukan itu? Baru terdiam emas, Pak. Dia memang berharga tapi tidak berguna. Tanah mungkin tidak berharga tapi bisa bermanfaat untuk orang. Orang Indonesia ini, orang Muslimnya banyak itu, Bu. Ada duit berangkat umroh, ada duit berangkat umroh. Orang banyak susah tidak terbantu. Hidupnya tidak tenang. Ya Allah, di mana letak kesalahan aku, ya Allah? Padahal aku rajin beribadah kepadamu. Ingat dalam hadis qudsi, Pak. Besok dipertanyakan Allah kepada seorang hamba. Waktu aku sakit, kenapa tidak kau jenguk? Datang hamba ini, ya Allah, kapan pula kau sakit, ya Allah? Ketika kau menjenguk orang sakit, kau akan mendapati aku di sana. Maksudnya ada kasih sayang di situ, tuh, Pak. Awak tak mau jenguk orang sakit, nempel amplop terus saja, Pak, titip saya. Kan banyak tuh asal jenguk orang sakit, Pak. Utusan aja lah rame-rame situ nanti. Padahal memang tidak mau pergi, Pak. Menyuruh orang sakit kurang, membantu kesusahan orang kurang. Nah ini kalau mau jadi orang bertakwa, Bu, cari di mana kesalahan kita. Yang paling enak tuh nanya ke keluarga, Pak, ke istri, ke anak. Sempat bapak mau terbuka nih, Pak, ke anak. Kalian menurut kalian papa ini apa buruknya? Oh deh, Pak, penuh buku mungkin bisa. Cuman bapak ibu mungkin tidak melakukan ini. Kadang kita ini orang tua ini kan selalu merasa benar, Pak.
anak itu kecil terus saja. Padahal kita butuh juga dengar dari dia. Orang tua selalu merasa didikan dia udah benar. Kalian udah papa didik dengan baik, dimasukkan MDA. Tapi coba duduk, tanya sama anak, apa yang buruk dari sikap mama? Mungkin tuh buka semua. Mama itu kalau udah nggak ada duit, marah semuanya. Orang nggak ada salah kena marah juga. Jadi terbuka nanti semua. Jualan mama kenapa sepi ya nak ya, heran mama, dia mulut mama jahat mama. Mama kalau nggak jadi orang beli ngamuk-ngamuk mama. Itu kan terbuka nanti jadi. Awak pegang juga zikir astagfirullah, tapi nggak pernah ngaku salah apa gunanya? Kita betul aja terus. Dia terasa itu apa Bu? Kalau suami mengadu menjelek-jelekkan istrinya, dia pengen dibenarin Pak. Salah apa saya sebagai suami Ustaz? Saya sudah mencari nafkah. Ditanya ke istrinya, oh gawat Ustaz. Mancing aja kerjanya Ustaz. Saya akhirnya yang jaga toko. Dia mancing berjam-jam, aneh onda, nggak pandai. Udahlah saya ngantarnya pergi mancing, pulang saya nak jemput, saya nak jaga toko. Yang tadi kata suami dia baik Pak. Suami yang bertanggung jawab katanya itu Pak. Tugas kita sekarang ini Pak, carilah kesalahan kita sendiri, minta koreksi sama orang, baru kita minta ampun kepada Allah. Itu syarat jadi orang bertakwa. Kemudian apa lagi Bu? Sering kita mendengar ayat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Rajin-rajinlah sedekah baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Itu tidak mudah Pak. Kalau kita ingat lagi riwayat Bu, Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah tidak membawa makanan. Ditanyanyalah ke Fatimah, wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini? Kata Fatimah, maaf Ali, tidak ada yang bisa kita makan siang ini. Tapi aku ada uang ini hanya cukup membeli makanan untuk anak kita Hasan dan Husain. Disinilah kita tahu Bu ya, perempuan tidak dilarang bekerja, tidak dilarang berusaha, selama tidak melanggar syariat. Bahkan kalau perempuan bekerja, seafdol sedekah seorang istri adalah kepada suaminya. Dan uang suami 100% milik istri. Ini harus sinkron nih Pak, dua-duanya nih. Kalau istri punya suami, punya pekerjaan, tapi gajinya kurang Bu, maka ibu bantu dia, itulah sebaik-baik sedekah. Tapi tengok juga suaminya Bu, suami sekarang lain cerdiknya Bu. Kalau tahu dia istrinya bekerja Pak, nggak mau dia ngeluarin duitnya, itu banyak tuh Bu. Asal ditanya istri acting terus ya, ada dapat duit Bang. Payah Bang, saya padahal duit banyak Pak. Tahu dia istrinya bekerja dan mau ngasih. Kalau untuk suami macam ini Bu, hati-hati Bu. Jangan nampak-nampakkan begitu itu. Kan banyak tuh Pak sekarang ini. Makanya TKW ke luar negeri itu apa Bu? Dia yang bekerja, suami mana ada yang kerja satupun Pak. Kadang pamer harta lah dia Bu. Ini dikirimin istri saya. Ada malu ya. Di Pekanbaru ini Bu, dulu bapak ini rajin buka bengkel. Rupanya lama-lama usaha istrinya berhasil Pak. Usaha istrinya berhasil, ditutupnya bengkelnya Pak. Nggak mau dia kerja lagi Bu. Nolong istri pun enggak pula Pak. Sampai saya sarankan ke istrinya tuh kalau masih ada waktu gantilah Bu, cari baru lah Bu. Kalau macam ini Bu, ini bertahun-tahun enggak akan berubah nih. Tersiksa ibu, berkelahi ibu, terus melawan ibu ke suami, berdosa ibu, kata saya Pak. Nanti ibu ceritakan ke sana, suami ceritakan berdosa, besar dosanya Bu. Nah, kalau karena ibu masih muda,
ancam-ancam lah dari sekarang. Dulu dia tuh rajin Ustaz, udah tahu dia saya berpenghasilan nggak mau dia kerja. Kerja pagi duduk ngopi Pak, sampai nggak ditegur sama anak-anaknya lagi, benci dia ke bapaknya ini jadinya. Nah, itu Pak ada di Pekanbaru. Itu mungkin mewakili 1.000 orang mungkin Pak, kan? Banyak rupanya. Tapi kalau mau lah membantu istri bagus lah, dia nggak kerja lagi, bantunya lah usaha istrinya, itu nggak masalah. Nah kemudian uang suami 100% milik istri, tengok juga istrinya Pak. Kalau istri kita tahu dia bahwa anak laki-laki itu milik orang tuanya, andai dia ini duit untuk mertua, ini untuk bantu keluarga suami, ini untuk isi dompet suami, atau oke lah. Kalau enggak jangan diamalkan nih Pak. Gara-gara dengar aja tuh uang suami 100% milik istri, dikasihnya lah semua duitnya ke istrinya. Istri meleset lah Pak. Mendorong Honda suaminya pergi kerja dibuatnya Bu. Ngapain dorong? Duit 10.000 tadi dikasih istri, beli lontong 8.000, sisa 2.000. Sampai macam itu jadi Bu. Apa? Ustadz menyuruh duit suami milik istri deh Pak. Tengok istrinya Pak. Kalau macam istri Bapak jangan Pak. Pandai-pandai lah Bapak menyimpan. Nah setelah Ali dikasih duit oleh Fatimah, dibawalah uang ini ke pasar, dibeli makanan. Setelah makanan dibeli, pulang Ali Bu. Pas pulang datang tetangganya fakir miskin. Ali, apa yang kau bawa itu? Aku bawa makanan untuk anakku Hasan dan Husain. Maaf Ali, aku dan keluargaku sudah masuk hari kedua tidak makan. Boleh tidak aku minta makanan itu? Itu Pak. Anak kandung belum makan di rumah, tapi ini ada tetangga yang lapar. Dikasih Ali makanan itu Pak ke tetangganya. Itu yang syarat menjadi orang bertakwa itu tuh Pak. Kita sedang susah tapi nolong orang. Ini yang berat. Wajar rezeki kita tuh susah. Karena jarang orang berani melakukan ini. Itu kan namanya memberikan harta yang kita cintai, Pak. Kita sedang sulit, tapi ada orang lebih sulit daripada kita. Kenapa Ali berani ngasih ke fakir miskin ini? Yang pertama karena Ali tahu ini tetangganya. Makanya kita dianjurkan tuh kalau sedekah itu kepada siapa Bu? Karib kerabat, orang-orang dekat, tetangga-tetangga dekat. Karena kita tahu orangnya. Jadi tepat sasarannya Pak, karena kita tahu keadaannya. Kita kasih pengemis, rupa pengemis kaya-kaya Pak. Rumah mantap-mantap Bu. Itu yang ketangkap di Jalan Ponegoro itu pakai sopir Pak. Ada nunggu di MTSN sopir tuh Bu ya. Itu dia macam pemulung di Ponegoro itu kan sering duduk di situ tuh Pak. Dikejar Satpol PP Bu, bermobil rupanya Pak, berlari. Kaya rupanya. Maka betul kata Umar, apabila kalian melihat orang minta-minta setiap hari itu aja orangnya, berarti dia bukan fakir miskin, tapi dia penumpuk harta namanya. Karena kalau di zaman Rasulullah orang lapar betul-betul minta makan, besok enggak itu lagi, karena Rasulullah memang melarang orang untuk mengemis. Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah mengemis, meminta-minta. Setelah itu kalau kita bantu kerabat kita Bu ya, itu tuh mendapat 2 pahala kata Rasulullah, pahala sedekah, pahala kasih sayang kalau nolong saudara. Nah cuman yang mengamalkan ini untuk saat ini masih banyak orang Cina yang mengamalkannya. Seharusnya orang Islam, tapi ini diamalkan orang Cina. Jadi wajar orang Cina rata-rata kaya, karena dia menjalankan
perintah Rasulullah, walaupun dia tidak tahu, yaitu membantu keluarga. Orang kita malas dia bantu keluarga nih, payah kalau urusan sama keluarga nih, kan gitu-gitu. Kalau orang pun enggak. Orang Cina itu membantu karib kerabatnya itu sampai 3 kali. Pertama datang minta bantuan, dikasih. Gagal, datang lagi minta bantuan, dikasih. Gagal, diminta bantuan, dikasih, baru dilepas. Orang kita baru minta bantu pertama udah kena langsung, Kak, ada duit kakak 40 juta, Kak, aku mau buka laundry, Kak. Duduklah kau dulu. Kau waktu duit sok bayar, kau udah berapa kali nasihati, kakak nasihati, tidak pernah kau ceramah yang dapat. Udahlah ceramah panjang, ujung tidak juga dapat. Kalau sekarang yang tidak bisa kakak nolong, diganti ojek kau kemari dulu 50. Ongkos ojek yang dapat apa? Setelah Ali kasih makan untuk fakir miskin ini, dia pulang tanpa membawa makanan. Sampai di rumah Bu Fatimah udah lama nunggu kemana, ada suami aku nih kok makanan tidak juga datang. Rupanya pas datang tengok tidak membawa makanan, keluar air mata Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, ada apa suamiku? Mana makanannya? Maaf Fatimah, makanan itu sudah aku pinjamkan kepada Allah. Maksudnya disedekahkan. Langsung dihapus Fatimah air matanya, dipeluknya Ali. Aku dukung sikapmu Ali, karena kau tahu mana yang terbaik. Itu kalau Fatimah istri bapak, kalau enggak jangan bapak buat. Mana makanan untuk anak kita bang? Abang sudah sedekahkan kepada Allah. Ada otak atau enggak? Anak lapar di rumah, abang sudah sedekah. Oh itu ributnya sehari mau tuh Pak. Suami bodoh nih, duit enggak ada, duit aku, abang sudah sedekah sama orang. Azab tuh Pak, yakin saya tuh. Itu yang takwa tuh ya. Kita orang minjam duit sama kita tahu dia sedang butuh, pasti alasan kita ini bukan tidak mau meminjamkan, duit ada tapi ada pula kebutuhan. Itu yang mimpi jadi orang bertakwa, orang seperti ini mimpi. Kita sedang sulit Bu, ada orang butuh, berani kita berkorban, insya Allah tuh baru jadi orang bertakwa. Kalau belum mengamalkan ini, mimpi mau jadi orang bertakwa. Sedang sulit atau mensedekahkan hal yang kita cintai, itu tuh memang luar biasa dampaknya. Apa kata Ali? Tunggulah di rumah Fatimah, aku akan pergi ke tempat Rasulullah, mana tahu Rasulullah ada makanan untuk cucunya. Pas Ali mau ke rumah Rasulullah belum sampai lagi Bu, datang orang Badui bawa unta besar mendekati Ali. Ali, tolong beli unta aku nih Ali. Pasarannya 300, aku jual sama kau 100 saja. Kata Ali, unta kau pula mau ku beli, anak aku aja tak makan. Tidak usah bayar sekarang Ali, juallah dulu, ambil labanya untuk kau. Itu kemudahan orang sedekah di saat sempit. Dapat proyek, sementara orang dapat proyek payah sekarang Pak. Ini didatangkan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, kata Ali, kalau memang besar labanya, kenapa tidak kau saja yang jual? Kami orang Badui ini kasar-kasar Ali, tidak mau orang belanja sama kami. Tahulah dia Bu, makanya kalau ibu-ibu yang agak temperamen, agak kasar, jangan dagang. Jangan dagang. Orang dagang ini kadang Pak, dia harus dituntut kesabaran. Pemarah Bu, jadilah pedagang. Dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia Pak, nggak usah pilih telur sama bentuk semua. Pecah nanti telur. Siapa yang mau belanja di kedai orang macam ini? Setelah itu begitu ditanya oleh Ali,
Oh, berarti dia tahu dia kasar, tak mau orang belanja sama dia. Nanti kalau aku jual lonta nih, kemana kau aku cari? Cari aja aku di pasar Ali. Oke lah, dibawa lonta pulang. Rencananya mau dimandikan. Belum sempat memandikan lonta ini datang pembeli, Pak. Sedang jalan tuh. Itulah kecepatan Allah menolong orang yang sedekah di saat sempit. Kita asal jual barang lama lakunya, Pak. Jual tanah lama laku, jual rumah lama laku. Karena kita tidak bisa seperti ini. Pas ditanya oleh orang ini, Ali, berapa mau kau jual lonta ini? Aku mau jual 300. Boleh aku periksa Ali? Boleh, silahkan diperiksanya lah. Setelah selesai diperiksanya, apa kata orang ini, Pak? Ini onta bagus nih Ali. Bolehkah aku beli 500? Nah, di mana ada orang nawar macam itu? Ditawar 300, dia minta 500. Kata Ali tidak. Itu pun aku sudah dapat laba. Aku cukup 300 saja. Halal Ali, halal. Nah, itulah yang membuat orang makin tertarik berkorban di jalan Allah itu, Bu ya. Karena apa? Dia terasa keajaiban, sedang susah nolong orang. Kemudian Pak, dibawa Ali lah duit ini ke pasar, dibeli makanan, banyaklah lebihnya lagi Pak. Dicari orang punya unta, tak jumpa. Dibawa Ali lah pulang. Sampai di rumah langsung tersenyum Fatimah. Dari mana semua ini Ali? Kau baru saja pergi. Nah, kalau yang tersenyum ibu, seluruh istri di dunia asal banyak bawa duit pasti senyum Pak. Nah, itu tidak ada, yakin saya yakin. Diceritakanlah oleh Ali, Bu, dari mana dia mendapatkan itu. Aku akan ceritakan keajaiban ini kepada Rasulullah Fatimah. Begitu sampai ke Rasulullah, langsung kata Rasulullah, selamat untuk Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Bukankah engkau memberi makan orang lapar diganti Allah berlipat-lipat? Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Allah yang memberitahu melalui Jibril. Nah, itulah dahsyatnya, Bu ya. Kalau kita berani sedekah di saat sulit, kalau belum mengamalkan ini, kita tidak akan dapat keajaiban. Kalau kita sudah ketemu keajaiban, hati pasti dilapangkan Allah. Mudah dikritik orang jadi. Semua kita ini egois sebetulnya, Pak. Tidak ada yang mau disalahkan orang. Tapi siapa yang mengamalkan ini, dihina orang pun dia santai jadinya. Kalau berani kita melakukan seperti ini, dihina, direndahkan, itu biasa jadi. Hilang ego kita itu dibuatnya. Karena sedekah yang seperti ini sangat cepat untuk melembutkan jiwa. Nah, jadi inilah supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi